Aku udah bikinin buat sarapan buat kamu. Kita sarapan dulu yuk. Nggak usah lah, aku buru-buru. Aku ada urusan sama. Kenapa aku setega itu sama Elsa? Dia pasti sedih aku perlakukan seperti itu. Maaf, Pak. Ya. Tadi saya sudah ke ruangan Bapak, ternyata Bapak ada di sini. Berkas yang sudah ditandatangani sama Pak Devan. Ataupun dari kemarahan Papa. Papa, Kirana minta maaf ya udah ngecewain Papa. Kirana tahu, Kirana udah sangat mengecewakan Papa. Karena Kirana udah terjerumus ke pergaulan yang salah dan bisa hamil di luar nikah, Pak. Ya, Papa kecewa sekali sama kamu, Kirana. Tapi yang buat Papa lebih kecewa, kenapa setelah 10 tahun Papa baru tahu sekarang? Papa pikir kamu baik-baik aja, nak. Kirana mohon ampun ya, Pak. Kirana benar-benar minta maaf sama Papa. Aku tahu aku salah besar. Dan kesalahan aku ini nggak segampang itu untuk dimaafkan, Pak. Tapi yang pasti aku tetap berusaha untuk memperbaiki masa depan aku. Dan Sudah. aku nggak mau ngecewain Papa lagi. Yang penting sekarang, bagaimana cara kita memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Papa antar kamu ke kafe ya? Nggak usah. Aku naik taksi aja. Papa kan harus ke kantor. Sudah. Ayo. Semoga setelah Devan memakan masakan buatanku ini, Devan akan memaafkan aku. Aduh, itu cuma... Kalian udah nggak bisa memungkiri. Ternyata selama ini, kalian berdua berselingkuh di belakang saya. Apa yang kurang dari aku, Sisa? Sampai kamu seperti ini. Gak ada yang kurang dari kamu, Van. Aku yang salah. Karena aku sudah bertindak gegabah. Sehingga kamu salah paham. Bahkan sampai sekarang pun aku belum berani mengatakan yang sejujurnya. Ya Allah. Semoga Devan suka dengan sarapan buatanku hari ini. Ya udah. Kayaknya aku harus panggil dia sekarang untuk makan.
Van, kamu nggak mau sarapan dulu? Aku udah buatin sarapan buat kamu. Van, Devan. Van. Kau masih nggak percaya ya? Kalau bukan saya yang ngasih informasi ke Bu Rosa soal rahasia kamu. Padahal kan Bu Rosa itu punya informan lain selain saya. Siapa? Riza. Jadi selain saya, Bu Rosa juga meminta Riza untuk mencari tahu tentang pacar Pak Roy. Dan akhirnya dia juga menemukan kamu. Kamu yakin? Kamu nggak lagi nyari kambing hitam kan? Maksud kamu saya mengkambing hitamkan Riza gitu? Gak mungkin lah. Saya kenal lama sama Riza. Saya nggak mungkin sejati itu sama dia. Ya lagian kita kerja untuk orang yang sama, keluarga yang sama. Ya kalau kamu belum percaya, kamu bisa tanya langsung aja ke Bu Rosa. Siapa yang sudah memberikan informasi itu ke dia? Ya nggak mungkin lah aku nanya sama Bu Rosa. Lagian kejadiannya juga udah lewat kok. Nah, udah lewat kan menurut kamu? Terus kenapa kamu masih marah sama saya? Salah sasaran lagi. Ya Allah, malu banget. Ternyata aku salah marahin Mas Randy. Mana waktu itu kena tampar lagi. Gimana ya minta maafnya? Dan waktu itu pun pas kamu nampar saya ngerti kok kondisi kamu. Ya meskipun tamparannya masih sakit ya. Aku minta maaf ya, udah kasar sama kamu. Lagian juga kalau misalnya kamu emang tetap ngomong sama Tante Rosa, aku juga nggak bisa nyalain kamu. Ya kan kamu harus tetap setia sama Tante Rosa kan? Berarti udah clear dong? Dan kamu juga udah nggak diamin saya lagi dong? Iya, tapi aku nggak akan semudah itu untuk kembali percaya sama kamu. Ya biarpun bukan kamu yang ngelakuin. Ya nggak apa-apa. Ya anggap aja ini sebagai perbaikan hubungan pertemanan kita. Kalau kamu nggak percaya, itu wajar. Biar waktu yang menjawab. Mas Apang, Iya, ada apa ini? Kenapa kalian berdua masih belum pulang? di kolam renang ada yang lagi lomba berenang. Aku takut mereka kenapa-napa. Ya ampun, itu kan kolam renangnya dalam banget. Nanti kalau dia nggak bisa berenang, dia bisa tenggelam. Yaudah Rena? kita samperin yuk. Ya, Rena, hey, Om Randy, kenapa? Om Randy, Tante Kirana, Kak Zidan lagi ada di kolam renang, lagi lomba berenang. Zidan berenang? Iya Tante. Nggak boleh. Zidan itu punya asma dan sinusitis. Itu berbahaya untuk dia. Jadi Kak Zidan punya sakit asma. Iya sayang. Asmanya tuh bisa kambuh di dalam kolam. Berarti kita harus segera ke sana. Kolam renangnya di mana? sebelah sana, Pak. Yuk. Oke. Ayo udah kita ke sana. Pak, saya di sini aja ya, Pak. Sekalian saya nungguin Miss Mutia. Nanti sekalian saya juga mau laporan ke dia. Oke. Ya, mari. Ayo. Siap-siap ya. Habis ini, kamu harus mau kita suruh-suruh. Justru kamu yang bakalan malu karena kalah sama aku. Oh iya, yaudah kita mulai sekarang aja. Oke, aku juga udah gak sabar mau ngelain kamu. Semuanya siap ya? Tiga, 2, 1, mulai! Iya, lombanya udah mulai. Kita harus hentikan mereka sekarang.
udah bikinin buat sarapan buat kamu. Kita sarapan dulu yuk. Nggak usah lah, aku buru-buru. Aku ada urusan Sal. Kenapa aku setega itu sama Elsa? Dia pasti sedih aku perlakukan seperti itu. Maaf, Pak. Ya. Tadi saya sudah ke ruangan Bapak, ternyata Bapak ada di sini. Berkas yang sudah ditandatangani sama Pak Devan sudah saya simpan di ruangan Pak Devan, Pak. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Iya, Pak. Baik. Permisi, Pak. Kira-kira Elsa sedang apa ya? Udah makan atau belum? Atau jangan-jangan belum makan? Dia kan sering lupa makan. Apalagi Elsa lagi hamil. Nanti kalau dia stres gimana? Dan biasanya jam segini Elsa tuh telepon aku untuk pamit berangkat kerja. Kenapa dia nggak nelfon? Ya minimal kirim pesan atau miss call. Ini dia malah cuek aja. Padahal kan dia tahu aku lagi marah dan aku diemin dia. Aku memang rindu sama Elsa. Tapi aku masih sangat tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Gara-gara kejadian itu. Kamu sudah melecehkan istri saya. Van, ini salah paham, Van. Nino nggak melecehkan aku kok. Apa yang kurang dari aku, Sisa? Sampai kamu seperti ini. Kamu sempurna buat aku, Van. Aku sengaja membawa kunci mobil Elsa. Supaya dia nggak nyetir sendirian kemana-mana. Dan Elsa nggak tahu kalau kunci mobilnya aku bawa. Aku berharap Elsa menghubungi aku saat mencari-cari kunci mobil ini. Tapi karena sampai sekarang nggak ada kabar, malah bikin aku khawatir. Biasanya jam segini, aku pasti pamitan sama Devan. Biasanya jam segini juga Devan udah nanyain aku di mana, udah makan atau belum. Tapi ini sama sekali nggak ada pesan dari Devan. Aku takut kok telepon Devan. Nanti di-reject lagi sama dia. Nanti dia marah. Terus kalau aku kirim pesan, pasti nggak dibalas sama dia. Devan telepon ya? Ternyata telepon dari kantor. Ya, halo. Iya, ini sebentar lagi saya jalan ke kantor ya. Baik, terima kasih. Ya udahlah. Mau nggak mau aku berangkat ke kantor tanpa pamit ke Devan. Lagi pula kan Devan juga tahu kalau aku pasti berangkat ke kantor.